Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, jumpa lagi dengan Bu Guru pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebelumnya Bu Guru bertanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua tentu dalam keadaan sehat, bukan? Dan tetap bersemangat walaupun kalian belajar dari rumah. Anak-anak, pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020, Guru akan kembali menemani kalian untuk belajar muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan materi pernapasan pada hewan, sistem pernapasan pada manusia, serta nanti kita akan belajar tentang kata tanya. Anak-anak disimak baik-baik ya, disiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Guru sampaikan. Sudah siap ya? Yuk, mari kita mulai. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Di sini nanti Bu Guru akan menuliskan 7 macam hewan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit. Oleh karena itu, kulit cacing harus selalu basah dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Cacing menyukai tempat yang lembab karena dia tadi kan bernafasnya dengan permukaan kulit, sehingga tubuh cacing itu harus senantiasa basah karena mereka menggunakan permukaan kulit untuk bernafas, untuk menyerap oksigen. Itu gambarnya bisa anak cermati ya. Itu gambar hewan cacing, kemudian itu alat pernafasannya. Itu yang selanjutnya, serangga atau insekta. Alat pernafasan berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut dengan spirakel. Itu contohnya di situ Bu Guru mencontohkan serangga belalang ya anak-anak, bisa mengamati di situ mana bagian spirakel, mana yang trakeanya, mana kantong udaranya. Nah, di situ pada intinya bahwa serangga itu bernafas menggunakan trakea. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes ya. Ikan itu bernafas dengan organ khusus yang mirip dengan saringan yang disebut dengan insang. Anak-anak tentu dulu di kelas 2 sudah mempelajari tentang ikan, hewan ikan dan alat bernafasnya apa ya. Jadi kita di kelas 5 diulangi lagi. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Untuk memperoleh oksigen saat bernafas, saat tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka. Dinding mulut mengembang, air terisap masuk secara bersamaan, tutup insang terbuka, kemudian air keluar dari mulut melewati hidung. Saat itulah oksigen itu terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Sama seperti kita ya, manusia itu bernafas menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, seperti halnya pada ikan. Hanya saja alat pernafasannya tentu berbeda antara manusia dan hewan. Nanti kita juga akan belajar alat pernapasan manusia setelah kita belajar alat pernapasan pada hewan. Sekarang yang selanjutnya, kata atau hewan amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang hidupnya di dua alam, bisa di darat dan di air. Nah, kata ini termasuk salah satu jenis hewan amfibi. Ayo, nanti kata pakai apa ya, sistem pernafasannya ya, yuk kita pelajari bersama. Pada saat menjadi kecebong, sebelum jadi kata dewasa atau kata remaja itu, kata jadi kecebong dulu, setelah telur, terus jadi kecebong ya. Pada saat menjadi kecebong, kata hidup di air, sehingga ketika itu, kata itu bernafasnya akan menggunakan insang, sama seperti ikan tadi. Insang ya anak, bukan insan, insang. Insang ini terletak di luar tubuhnya yang terdiri lembaran-lembaran halus yang mengandung kapiler darah.
Insang pada kecebong lama-kelamaan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Sehingga ketika nanti kecebong itu tumbuh menjadi katak remaja dan katak dewasa, tentu saja nanti sistem pernapasannya juga akan berubah. Insangnya akan menyusut, kemudian paru-parunya akan mulai berfungsi untuk bernafas. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Oleh karena itu, permukaan kulit katak juga harus selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen. Ini sama seperti pada cacing tadi ya. Nah, jadi katak itu kalau udah dewasa, nanti mereka bernafasnya atau sistem pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kalau kecebong tadi karena hidup di air menggunakan insang, sama seperti pada ikan tadi. Yang selanjutnya reptil. Anak-anak, pada reptil, apa itu reptil? Hewan yang termasuk reptil antara lain ular, kadal, cecak, biawak, dan buaya. Mereka atau golongan reptil itu bernafas dengan menggunakan paru-paru melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru pada hewan reptil ini terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi mereka bernafas menggunakan paru-paru. Sekarang kita ke bangsa burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, sebagian udara masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya pada saat tidak terbang, anak-anak. Jadi ketika mereka tidak terbang, mereka berkesempatan untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, menghirup oksigen ya anak-anak. Nah, setelah mereka terbang itu mengambil udaranya atau mengambil oksigennya dari kantong udara tadi. Jadi kantong udara itu untuk menyimpan. Setelah di dalam disimpan ke kantong udara, ketika mereka terbang, dia akan mengambil udara itu dari kantong udara. Ini yang alat pernafasan khusus pada burung ya anak-anak. Yang selanjutnya, kelompok hewan mamalia. Apa itu kelompok hewan mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu di darat dan di air. Contoh yang di darat anak-anak sering menjumpai, ada di sekitar kita. Ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada kucing, ada kelinci. Mereka itu termasuk hewan mamalia karena mereka beranak dan kemudian menyusui anaknya. Ada juga mamalia yang hidupnya di air. Contohnya ada paus, lumba-lumba, ada duyung. Mereka walaupun hidup di air, tetapi mereka termasuk golongan mamalia. Nah, apakah alat pernapasannya? Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Kemudian pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Saat muncul di permukaan, katup terbuka. Nah, ketika mereka muncul di permukaan, mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ketika anak-anak melihat lumba-lumba yang muncul ke permukaan, itu mereka berkesempatan untuk mengambil oksigen, untuk menghirup oksigen, kemudian sambil melepaskan karbon dioksida. Nah, mereka walaupun hidup di air, sekali lagi termasuk hewan mamalia. Nah, itu tadi sistem pernapasan atau alat pernapasan pada hewan ya anak-anak. Tadi ada apa saja? Ada 7 macam ya yang Bu Guru terangkan tadi. Ada cacing, kemudian katak, kemudian reptil, kemudian mamalia, kemudian burung, dan sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia atau pada kita, pada organ kalian. Manusia itu bernafas memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Sekali lagi, manusia bernafas memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan.
Kalian setiap hari bernafas ya anak-anak? Coba sekarang kita praktekkan. Sekarang anak-anak mengambil udara atau mengambil oksigen dengan cara menghirup kemudian dilepaskan. Coba anak dipraktekkan. 1, 2, 3. 2 kali lagi ya. Kita mengambil oksigen. Hembuskan. Lagi sekali lagi kita ambil oksigen. Kita hembuskan. Itu adalah proses bernafas kita ya. Nah, apa saja toh alat pernapasan pada manusia? Kalian sudah setiap hari bernafas ya, tapi mungkin belum mengetahui alatnya apa saja, disebut apa saja alat kita itu. Di situ Bu Guru sudah menyiapkan gambar ya, sudah menayangkan gambar sistem pernapasan pada manusia. Dari yang paling atas, yang paling awal udara masuk itu melalui rongga hidung. Sambil dipegang hidungmu, punya tidak? Semua punya ya anak-anak, karena itu untuk bernafas kita. Rongga hidung. Nah, itu ketika kita bernafas pertama kali akan melewati rongga hidung. Kemudian ada rongga mulut, ada faring, kemudian ada laring. Faring kemudian laring ya, jangan kebalik, jangan laring dulu baru faring, tapi faring kemudian laring. Nah, itu akan turun ke bawah ke paru-paru ya. Nah, paru-paru itu bagian-bagiannya ada trakea, kemudian ada bronkus, kemudian ada bronkeolus. Bronkeolus itu percabangan dari bronkus. Kemudian bronkeolus akan mencabang lagi menjadi alveolus. Nah, di dalam alveolus ini yang merupakan percabangan dari bronkeolus akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu nanti terjadi pada alveolus. Bentuknya seperti buah anggur. Itu kalau diperbesar kecil-kecil seperti buah anggur. Guru ulangi lagi ya. Sistem pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian rongga mulut, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkeolus, kemudian alveolus. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak secara singkat ya. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung yang terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk. Kemudian turun ke bawah ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan belakang. Kemudian ada laring, turun lagi ya tadi ya, ada laring atau tekak atau jakun. Terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak, boleh sambil dipegang anak-anak. Nah, sekarang kita ke trakea atau batang tenggorokan. Di trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Kemudian turun ke bawah, ada bronkus. Bronkus itu juga alat pernapasan kita. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Kemudian turun lagi ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Turun lagi ada alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi, tadi yang sudah Bu Guru terangkan, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang kecil-kecil bergerombol. Nah, itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nanti anak-anak sambil membuka buku tematiknya ya anak-anak, silahkan nanti di situ anak-anak amati gambarnya dan anak baca lagi agar lebih mengerti apa saja sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, untuk MUPEL IPA selesai anak-anak, kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kata tanya. Nah, untuk membuat kalimat tanya itu harus ada kata tanyanya. Bisa disebut dengan kalimat tanya jika dalam kalimat itu mengandung kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Ada apa, ada siapa, ada di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kalau dalam bahasa itu ada 5W plus 1H ya. Nah, agar menjadi suatu kalimat tanya, di dalam kalimat tanya itu harus ada kata tanya. Ulangi lagi ya, ada apa, ada siapa, ada di mana, kapan, berapa, bagaimana, mengapa. Nah, sekarang apa fungsi dari kata tanya yang telah Bu Guru
jelaskan tadi. Yang pertama apa? Ketika anak-anak menanyakan nama benda atau binatang atau nama, ketika anak membawa apa itu memakainya kata apa. Misalnya, apa yang kamu bawa? Apa binatang yang hidup di air misalnya. Nah, itu untuk menanyakan benda atau binatang juga bisa. Sekarang siapa? Ini kalau siapa, anak-anak mungkin sudah sering menggunakan kata ini ya. Siapa itu untuk menanyakan orang atau nama orang. Nah, misalnya siapa nama orang tuamu? Siapa adikmu? Siapa guru kelasmu? Nah, itu untuk menanyakan nama orang atau orang. Siapa yang membuat hiasan bagus ini? Misalnya. Itu juga untuk menanyakan orang atau nama orang. Terus ada mana atau di mana, anak-anak. Nah, ini untuk menanyakan manusia, benda, dan tempat. Misalnya, di mana tempat tinggalmu? Di mana kamu menaruh uangmu? Nah, itu untuk menanyakan tempat. Oh, rumahku di Imogiri misalnya. Oh, aku menaruh uangku di dompet. Nah, itu menanyakan ada manusia, benda, dan tempat ya anak-anak. Tapi kalau lazimnya di mana itu kita menanyakan tempat. Terus kemudian ada bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan cara atau keadaan, cara atau kaedah dan keadaan. Misalnya, bagaimana cara membuat kapal-kapalan ini? Bagaimana cara membuat kue tar misalnya? Itu menanyakan cara, prosesnya. Atau keadaan juga bisa. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Nah, itu menanyakan keadaan. Oh, baik Bu Guru. Seperti itu jawabnya ya anak-anak. Jadi bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Kemudian ada bila. Bila itu menanyakan masa atau hari Minggu misalnya, terus menanyakan zaman misalnya bila mana kamu akan pergi ke pantai Parangtritis. Nah, itu seperti itu anak-anak. Kemudian ada kata mengapa. Mengapa menanyakan sebab. Mengapa menanyakan sebab. Misalnya seperti ini. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu berdiri di situ? Mengapa kamu ketakutan? Nah, itu menanyakan sebab. Misalnya, mengapa kamu menangis? Oh, karena uangku hilang misalnya. Oh, karena aku terjatuh. Itu menanyakan sebabnya. Mengapa kok yang kamu tanya itu menangis? Kemudian berapa? Kalau berapa ini mudah ya anak-anak untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Berapa harga sepatumu? Berapa uang sakumu hari ini? Berapa harga HP itu? Menanyakan bilangan atau jumlah. Kemudian kenapa? Kenapa seperti tadi mengapa ya? Itu menanyakan tentang sebab. Nah, itulah kata tanya yang nantinya akan menjadi sebuah kalimat tanya. Nah, nanti tugas dari anak-anak ada di buku tematik ya anak-anak. Nanti anak-anak membuat kalimat tanya. Kalimat tanya setelah nanti anak-anak membaca teks tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, nanti akan Bu Guru berikan tugas lebih lanjut ya anak-anak. Anak-anak, kiranya cukup sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Anak-anak, meskipun anak-anak belajar di rumah, Bu Guru harapkan kalian tetap bersemangat belajar, kerjakan tugas secara mandiri, dan rajinlah belajar anak-anak. Jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak. Jangan lupa juga untuk senantiasa memakan makanan yang bergizi agar tubuh kalian sehat dan kuat, imun kalian meningkat yang akan menghindarkan kita dari virus corona. Kita berdoa bersama agar virus corona segera hilang dari negara kita. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Guru. Kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.